Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin di segmen V-Ray 6. Oke, jadi untuk judul kontennya kita bakal ngelanjutin dari tutorial kemarin, render realistic V-Ray 6 exterior part 7 ya. Jadi ini sudah sampai di part 7 ya. Dan buat teman-teman yang tertarik seputar 3D atau kalian pengen belajar seputar arsitek maupun arsitektur, jangan lupa untuk follow dulu channel ini karena dengan kalian follow channel ini kalian bisa nambah pengetahuan. Oke, kita bakal lanjut aja untuk settingannya ya. Jadi di sini sudah ada sebuah modeling yang didesain oleh Tenars. Dan di sini kita bakal buka untuk settingan renderingnya. Kita bakal langsung aja ke sini, asset editor. Sebelum kalian ngatur atau ngulik-ngulik ya material yang ada di dalamnya, kalian harus tentukan dulu scan terbaik dari modeling kalian ya. Jadi ini sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya atau saya sudah bahas. Dan ya untuk saya sendiri scan terbaik dari modeling ini tuh saya ngambil dari samping sini, terus dari samping sini. Cuman kenapa start dari scan 2-nya ini ada di samping sudut sini tuh karena saya kemarin rendering terakhirnya dari sudut sini gitu. Oke, kalau misalnya sudah untuk teman-teman sudah setting ya sudut atau view terbaik dari modeling kalian, kalian langsung ke settingan material. Nah, untuk settingan materialnya sendiri di sini ada sedikit perubahan untuk bagian aspaltnya. Jadi bagian aspal sebenarnya masih sama, kita masih pakai material elemen yang sama gitu. Cuman untuk penempatan-penempatan dari editing materialnya ini agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kan aspalnya itu agak ada refleksinya ya. Jadi kalau sekarang itu kita nggak pakai refleksi lagi untuk aspalnya. Ya kalau misalnya ada refleksinya itu kan biasa habis-habis hujan ya. Nah kalau ini refleksinya ada, cuman dikit banget. Jadi kalau diperhatiin secara detail itu baru kelihatan gitu. Nah di sini sudah muncul untuk settingan aspaltnya. Terus kalian setting di sini biar lebih mudah untuk kalian lihat apakah ini refleksinya itu terlalu tinggi atau enggak ya. Kalian tinggal rubah aja ke floor. Nah, kalau sudah kalian rubah ke floor, ini bakal jadi tampilannya seperti ini. Terus kalian tinggal lanjut aja di bagian reflection. Nah untuk di bagian refleksinya ini saya aktifin ya dua-duanya ini. Terus pakai refleksi glossiness-nya ini 0,45. Terus kalian tinggal klik aja di sini. Terus tinggal cari yang namanya 4K roughness. Nah kita pakai yang ini ya. Jadi ini untuk efek refleksi yang ditimbulkan gitu. Terus ada lagi di sini reflection glossiness. Kalau tadi reflection color, kalau di sini reflection glossiness. Kalian tinggal klik aja di sini, terus cari lagi untuk glossiness-nya itu kita pakai yang wet ya. Yang wet itu yang ini. Nah jadi kalian gunain aja untuk refleksi glossiness-nya yang ini gitu. Nanti bakal nyatu sendiri atau bakal jadi ke upgrade material kalian yang tadinya cuman material dasarnya ya. Nanti kalau misalnya kalian gabungin itu yang namanya sebenarnya material elemen gitu. Jadi material elemen itu gabungan dari beberapa elemen tertentu sehingga jadi satu gitu. Oke. Setelah ini bumping ya. Jadi kita mau adain tekstur ya, tekstur sedikit pada aspaltnya. Nah, untuk bumpnya ini kita pakai normal bump aja biar nggak terlalu berat. Kalau misalnya pakai bump map ini lumayan berat sih kalau misalnya kalian ngerender. Apalagi ini disarankan buat teman-teman yang spek PC-nya tidak terlalu high end ya. Jadi masih bisa lah kalian pakai normal map ya. Terus tinggal klik aja di sini. Nah, untuk material bumpnya ini seperti yang kalian lihat kita pakai yang ini ya. Jadi untuk material bumpnya pakai yang ini. Oke. Kalau sudah nanti tekstur dari aspal kalian itu bakal kelihatan gitu. Oke, mungkin sampai sini ya jelas untuk settingan aspal. Saya lupa tadi ada yang terlewatkan di bagian reflection, terus bagian reflection color sama glossiness. Nah di bagian sini kalian tinggal atur aja di color manipulation. Kalian ikutin aja settingan ini. Ini mungkin yang default ya untuk reflection colornya. Kalau yang ini kayaknya enggak. Ini saya sudah ulik-ulik. Oh enggak, masih default juga.
kita coba ke tekstur, sama ya, ternyata masih default semua, tinggal di bagian intensitasnya aja kalian turunin. Kalau misalnya terlalu ke sini, kalau misalnya terlalu ke kanan, ini bakal apa ya, refleksinya itu bakal kacau, maksudnya nggak terlalu bagus karena settingannya memang sudah disetting seperti ini. Nah, lain halnya kalau misalnya settingan aspal yang kemarin itu disetting untuk refleksi yang efek habis hujan gitu. Oke, kalau misalnya sudah, tinggal kalian kembaliin. Dan untuk bagian-bagian yang lain, di bagian sini mungkin nggak ada yang terlalu diulik-ulik banget nih. Kalau misalnya yang ini pakai dari V-Ray Material Asset Editor seperti biasa yang ada di sini. Buat teman-teman coba kalian cari download, karena nggak semuanya kalian bisa pakai dari Chaos Cosmos. Walaupun Chaos Cosmos itu kemungkinan backsplash-nya atau materialnya itu nggak kebaca, itu sangat kecil ya. Kemungkinannya 1% atau 2%. Itu pun kalau misalnya modeling kalian itu nggak benar. Nah, tapi nggak semua material ada di Chaos Cosmos. Walaupun sebenarnya Chaos Cosmos ini online ya, tapi online-nya pun itu harus diupdate. Nah, ketika misalnya kalian update yang terbaru, terus nggak ada material yang kalian butuhin, itu kalian bisa cari alternatifnya di V-Ray Asset Editor Material gitu. Jadi ada dua yang saya pakai ya, nggak semuanya dari Chaos Cosmos. Nah, kalau ini saya pakai yang warna putih. Terus tinggal dirubah aja, tinggal edit ke sini terus dinaikin aja untuk warna putihnya biar lebih kelihatan putih gitu. Kalau tadi kan agak kayak putih-putih tulang. Nah, jadi kita bakal rubah warnanya. Hampir sama semua perlakuannya pada tembok-tembok yang lain kayak ini ya. Jadi ini ya editingnya itu di bagian sini aja. Oke, jelas ya. Terus untuk bagian ini sama kayaknya saya pakai dari ini V-Ray Asset Editor juga ya. Jadi ada di material wood. Nah, di material wood ini kalian tinggal pilih-pilih aja di bagian sini. Hampir semuanya sama sih untuk di V-Ray Chaos Cosmos. Cuman ada beberapa material yang tidak ada di Chaos Cosmos. Begitupun sebaliknya. Lumayan lengkap lah kalau nggak ada di salah satunya gitu. Untuk ini saya pakai material konkrit ya, atau beton. Terus di bagian sini juga materialnya konkrit juga ya, hampir sama semua. Ini nggak perlu ada yang diulik-ulik. Kalau misalnya kalian ulik-ulik juga ya bisa aja. Ini tinggal edit V-Ray-nya aja terus tambahin konkrit lain. Nanti juga saya bakal ngebahas untuk cara ngebongkar material dari Chaos Cosmos, karena seperti yang kita tahu untuk material Chaos Cosmos maupun V-Ray Asset Editor atau material V-Ray Asset Editor itu kan dasarnya sudah bagus ya. Cuman kalau pengen realistik lagi, berarti kalian harus setting material VBR. Nah, material VBR itu singkatnya adalah material elemen yang digabung dari beberapa elemen. Untuk menciptakan material elemen dari beberapa elemen yang kalian gabung ya, atau kalian fusion lah, itu bakal lama. Jadi kalau misalnya kalian mau temuin settingan material tembok, ini kita bakal ngebahas sedikit ya, pengen teman-teman tahu dulu gitu. Kalau misalnya kalian biasa lihat settingan rendering yang realistik banget, yang sampai kayak pori-porinya ini kelihatan ya, itu dia kemungkinan besar pakai material VBR. Nah, untuk menemukan material satu ini gitu, atau material dari satu objek komponen yang kalian mau pengen tambahin materialnya, misalnya tembok, itu kalian gabung minimal 2 atau 4 komponen. Nah, itu kalau misalnya kalian berhasil temukan settingannya, ini material temboknya ini bakal realistik banget atau bakal kelihatan real gitu. Dan itu lama ya untuk menentukan satu material di sini, itu lama banget dan makan waktu. Ya, itu nggak efektif kalau untuk kejar project yang buru-buru, apalagi kejar project rendering yang besoknya itu harus deadline, harus dibutuhin gitu. Itu bakal lama banget walaupun sebenarnya hasilnya lebih bagus. Oke, jadi jelas ya, untuk semua materialnya ini nggak ada yang saya ulik-ulik, semuanya pakai dari Chaos Cosmos sama V-Ray Asset Editor. Kalian bisa langsung pakai aja, nggak perlu ada lagi yang kalian setting-setting. Itu lebih mudah ya.
Sekarang tadi kita sudah tentuin untuk scan-nya, scan terbaik yang kalian mau pakai. Dan selanjutnya kita ke V-Ray setting. Nah, jadi di V-Ray setting ini untuk settingannya sendiri ya, bagian render saya pakai render engine-nya itu RTX. Kalian bisa pakai CUDA juga. Kalau misalnya kalian nggak mau buat berat atau kerja keras lah VGA kalian. Nah, berhubung VGA saya ini ada 3 kipasnya, terus lumayan agak gede ya. Jadi ya saya pakai RTX saja. Saya nggak mau beratin bagian prosesor, karena pernah prosesor saya termasuk prosesor yang nggak terlalu high end. Apalagi sekarang prosesor itu sudah sampai generasi ke-13 ya. Ini ancang-ancang mau keluar lagi generasi ke-14. Sementara saya prosesornya baru sampai generasi 10 gitu. Jadi sayang banget ya. Oke, jadi langsung ke bagian sini sudah kalian setting RTX-nya. Terus kalian ke render output. Nah, render output ini menentukan output dari renderan kalian. Tinggal kalian ganti-ganti aja. Kalau misalnya kalian pengen upload di Instagram, kalian bisa pakai square 1:1, atau bisa pakai juga ini nih, 4:5 ya. Sebenarnya settingan di Instagram itu untuk perbandingannya 4:3 ya, tapi ini mirip-mirip. Jadi bisa kalian edit lagi di Photoshop, atau ini 1:1 ya. Ini mirip-mirip gitu kalau misalnya kalian pengen upload di Instagram. Nah, kalau misalnya kalian pengen jadiin portofolio, ini bisa 16:9. 16:9 itu bisa satu layar ya. Jadi ini satu layar penuh kayak gini. Oke, sampai sini jelas ya untuk perbandingan dari output renderan. Nah, kalau misalnya sudah kalian setting, saya tadi pengennya sekalian upload di Instagram. Sebenarnya nggak masalah juga kalian upload 16:9, itu no problem ya, nggak ada masalah di situ. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian tinggal setting lagi environment-nya. Oke, untuk environment sendiri saya menggunakan Dome-like ya. Jadi perbedaan dari Dome-like sama settingan environment sebenarnya nggak terlalu signifikan. Cuman di Dome-like itu ada ini, Fight Night Dome. Nah, Fight Night Dome ini untuk membuat exposure dari background kalian itu lebih apa ya, lebih kentara ya, lebih kontras gitu. Nah, kalau misalnya sudah kalian klik ini tuh bakal kontras banget dan bakal terang banget. Ya, jadi itu terserah kalian. Tinggal kalian atur aja di pencahayaan kameranya. Tapi saya nggak pakai ini. Saya mau pakai cahaya yang normal-normal, yang kelihatan natural gitu. Jadi tinggal kalian klik aja di sini. Kalau untuk settingan dari dome light-nya sendiri, klik, terus tinggal cari HDR. Nah, HDR yang saya pakai ini Kuantani Pure Sky ya. Jadi HDR yang berjenis atau bertampilan yang benar-benar awan ya, awan warna biru gitu. Nggak ada background di belakangnya kayak misalnya pohon-pohon, tumbuhan itu. Jadi ini benar-benar awan ya, awan warna biru gitu. Tinggal klik aja di sini. Nah, nanti bakal jadinya itu seperti ini. Ini kalian tinggal setting-setting aja. Untuk settingan-settingan ini itu tergantung dari teman-teman gitu. Oke, setelah ini tinggal kalian balik lagi ya, balik lagi. Terus di bagian sini GI pengen pakai juga yang dari HDRI-nya gitu. Jadi biar sama ya cahayanya, biar nggak beda-beda. Misalnya kalian pakai cahaya di sini cahaya awan, terus di sini tuh HDRI-nya atau GI-nya itu kalian pakai HDRI yang ada pohon-pohonnya, ada awan juga gitu. Nanti nggak bakal sinkron ya, atau nggak bakal nyambung. Sebenarnya bisa juga kalian gabung-gabungin, tapi disesuaikan dengan environment penataan landscape. Itu kembali lagi ke kreativitas teman-teman. Nah, itu saya pernah kayak gitu. Jadi saya gabung. Jadi nggak harus sama gitu. Tapi untuk lebih simpelnya dan biar tidak ada cross. Nah, kalau misalnya antara GI sama Dome Like itu cross, itu nanti bakal jadi di sini itu renderan kalian nggak bener, bintik-bintik ya, bintik-bintik putih, atau kadang-kadang nggak jadi terrender, atau kadang-kadang di sini materialnya jadi apa ya, kayak ada pecah-pecahannya gitu. Nah, itu bisa nggak bagus ya, atau nggak bener. Itu bakal ribet kalau misalnya kalian perbaiki ya. Oke, di sini GI-nya sama 40. Terus di bagian sini quality-nya atau render parametersnya
bagian noise limit ini standar aja, nggak perlu saya rubah karena pada saat saya ngerender nggak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah kayak bintik-bintik tadi, ini masih bisa ditangani di bagian noise limit. Tapi kalau misalnya terlalu parah, ya mau noise limitnya sampai 1 pun itu nggak bakal bagus ya. Yang ada nanti kerja keras buat mesin render kalian itu bakal parah gitu kerja kerasnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, tinggal ke bagian sini denoisernya. Denoisernya diaktifin, terus mesin engine yang kalian pakai itu terserah, kalian bisa pakai V-Ray atau Nvidia atau terserah ya. Yang penting kalian aktifin aja denoisernya gitu. Terus di bagian sini lagi global illumination aktifin, dan di bagian subdiffnya saya beri angka 1500. Biasanya saya pakai 2000, tapi ini saya pakai 1500 saja biar cepat karena hasilnya pun saya lihat udah bagus ya, udah di atas rata-rata lah, udah lumayan gitu. Oke, kalau misalnya sudah kalian setting semuanya, jadi udah pencahayaannya sudah, materialnya sudah, hasilnya seperti ini. Buat teman-teman yang penasaran dari tadi ngelihat hasilnya seperti apa, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini yang tadi kita sudah setting. Oke, ini ada tambahan sedikit ya dari Photoshop. Nah, ini saya tambahin rumput-rumputnya. Terus di bagian sini juga untuk efek pencahayaannya atau efek rendering dari HDRI-nya saya tambahin cahaya di bagian sini. Ya, jadi saya geser untuk HDRI-nya itu fokusin cahaya bagian sini gitu untuk view yang ini. Jadi ingat ya, setiap view itu berbeda-beda untuk settingan HDRI-nya atau untuk penempatan HDRI-nya. Kayak ini nih. Nah, untuk penempatan HDRI-nya itu kan ada di sudut ya, nggak kelihatan dari sini. Nah, ini awan semua. Terus di sini ada sedikit pudar, ini warna birunya. Nah, ini ada cahaya sedikit yang saya tambahin di sini gitu. Terus awannya itu atau pencahayaannya dari sini ya, ini bisa kalian lihat bayangan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Semoga kalian suka dan semoga juga kalian terbantu untuk settingan dari renderannya gitu. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara kalian like, support, subscribe, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian. Channel itu semakin berkembang dan semakin banyak juga orang yang tahu tentang ilmunya, dan juga teman-teman yang lain bisa belajar dari channel ini gitu. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.